Ya kumeki menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup ini mesti ada tujuan. Tidak boleh tiba masa, tiba akal. Kata pepatah, orang yang hidup di dunia tidak jelas tujuannya, bagaikan orang yang berlayar di lautan dipermainkan oleh ombak. Habis waktunya, habis tenaganya, habis biayanya, tak ada yang dia dapatkan. Makanya hidup ini mesti ada tujuan. Maka oleh para ulama, beliau membagi tujuan hidup itu ada 3. Ada namanya tujuan jangka panjang, ada namanya tujuan jangka menengah, ada namanya tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang, kita bertujuan, kita punya tujuan. Nanti di akhirat, melo kita masuruga pamasena pung Allah Ta'ala. Apa tujuan menengah kita? Kita bercita-cita mensiarahi Mekah dan Madinah. Apa tujuan jangka pendek kita? Hari ini, apa yang kita lakukan hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Hadrah binti Maso, seluruh tamu undangan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua yang hadir di malam hari ini, Allah panjangkan umur kita. Madodo sedih. Semoga kita yang hadir diberi kesehatan lahir dan batin. Semoga yang ada masalah diberi solusi dan jalan keluar. Bagi yang ada urusan, semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada satu. Bagi yang belum ada pasangan di tahun 2025, mudah-mudahan jodohnya disegerakan. Pada saya di Kumega janda. Tusukuru mapuji tandrigang kalori sesena pung Allah Ta'ala. Nasaba sampai malam hari ini napinrengimu pipung Allah Ta'ala umuru lemia adisingang, sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan takziah lisunna ripamasena pung Allah Ta'ala alena toma-toma lebih ta almarhumah Ibu Hajjah Hadrah BA binti Maso. Semoga kehadiran ibu bapak dan acara yang dilaksanakan oleh pihak keluarga ini menjadi amal jariah bagi almarhumah
dan menjadi tabungan amal soleh bagi kita yang hadir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan niya tumapas salama masa riyale malebik na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah kekuatan untuk dapat istiqamah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Sinina tumalebiking kahadir, saya ingin memulai dengan sebuah hadis. Apalagi ini kita baru berada di tanggal 9 tahun 2025. Ini hadis cocok Pak di awal tahun disampaikan atau di akhir tahun. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi, wa man kana yaumuhu misla amsiha fahuwa maqbul, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un. Apa kata Nabi? Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, siapa yang minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, siapa yang bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, dan siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia Nabi bahwa rabih, tahu mau iaitu, tahu makanja iaitu, tahu bahagia, tahu sukses, tahu salama. Wa man kana yawmu misla amsiha fahuwa maqbul. Tapi nigi tahu nasa nabita, hari ini sama dengan kemarin, minggu ini padamu minggu labaeh, bulan ini sama dengan bulan kemarin, bahkan tahun ini sama dengan tahun lalu. Maka dia nabita, siapa yang begitu fahuwa maqbul, tahu rogi. Jadi siddi maupe, yang kedua rogi, yang ketiga ini yang paling jelek. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Nigi tahu nasan nabita, hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada kemarin. Minggu ini lebih buruk daripada minggu lalu. Bulan ini lebih jelek daripada bulan kemarin. Tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Aga nasang nabita, siapa yang begitu fahuwa mal'un, tahu cilaka. Jadi pilihannya ada 3 ibu bapak. Yang pertama maupe, yang kedua rogi, yang ketiga macilaka. Tabe meka makutana, yang mana kita pilih dari 3 pilihan itu? Ya, maupe. Melo mana ki maupe? Aga je balin na maupe. Rogi. Melo mana ki salama? Aga balin na salama, cilaka. Melo mana ki bahagia? Kamu gak tahu? Melo mana ki bahagia? Aga je balin na bahagia, menderita. Jadi nigi tahu melo salama, nigi tahu melo maupe, nigi tahu melo bahagia, mau dikatakan sukses beruntung dunia wal akhirah. Dunia sampai akhirat, ternyata syaratnya cuma 1, sini tomalek dikit. Apa itu? Jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin. Usahakan tahun ini lebih baik dalam segala aspek daripada tahun kemarin. Apa ya kepadamu tahun labai si bayi tahunnya? Rogi. Tapi kapan tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin? Tahu cilaka ya tuh. Saya kasih contoh Pak Budi. Misalnya tahun lalu, ada di antara kita di sini, makutu-kutu ki mas sampajad duha. Iya tahunnya napapole ni sampajad duha. Berarti ada peningkatan. Tahun lalu, makutu-kutu mengaji. Tapi ko HP nalasara, dia jana cau, namo 2 jang dia na cau, dia na cakarudo. Tapi ko korang nape 5 man cakarudo nih.
tahun lalu makurap baca Qurannya. Iya, tahunnya makanja-kanja nih, berarti ada peningkatan. Ada perubahan, berarti itu bagus. Tapi siapa yang tahun lalu sama aja dengan ini, tahun lalu dia namelo mas sampaja duha, iya tahunnya dia tuh namelo. Tahun lalu makutu mengaji, iya tahunnya makutu toh, berarti rogi, karena tidak ada peningkatan. Tapi siapa yang tahun lalu marajing lomak berejama, maraji baca Quran tahun labae, maraji mas sampaja sunnah tahun labae, iya tahunnya madodongi, makutui. Maka termasuk kategori yang ketiga, tau cilaka. Nah, oleh karenanya sinin tomale biki, kalau kita ingin mendapatkan orang yang menjadi orang yang beruntung, maka mari kita berusaha untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan ini usaha, Pak, tidak bisa tidak semudah membalik telapak tangan. Pungal Allah sendiri poi Pak Bu, tabe Pak Budi. Pungal Allah sendiri poi Al-Qur'annya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan diri kita kecuali kita sendiri yang merubah keadaan itu. Jadi melok ki makanja-kanja, berarti kita harus berjuang. Nah, oleh karenanya apalagi saya perhatikan ini yang hadir barangkali tak ini rata-rata orang-orang berumur, maka mari kita ambil pelajaran dari berpulangnya ke rahmatullah Ibu Hadrah, Ibu Hajah Hadrah. Kalau ternyata Bapak Ibu, tabe, ini malam keberapa ini almarhumah? Malam kedua. Tabe padi Ibu, tabe maperingerang. Kalau almarhumah Ibu Hajah Hadrah meninggal di tahun 2025, artinya beliau terakhir hidup di dunia adalah tahun 2025. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak menutup kemungkinan ada di antara kita juga di sini, tahun ini adalah tahun terakhir kita. Apalagi hampir 70% orang tua yang hadir. Tapi bukan berarti komaco itu macam ini mati. Pemakai kamalolo masih jatuh mati. Nih sini to malik bikin. Tapi ya robau podaki tidak mungkin lisuki malolo. Tapi bansana to maloloi, insya Allah kemalampe uro pasti matuai. Tapi bansaya tai di to matuai tidak mungkin lisuki malolo. Artinya mak bautana nih. Nah, oleh karenanya sini to malik biki, apa yang mesti kita perbaiki pada diri kita dulu. Yang pertama, ini langkah untuk menjadi orang yang lebih baik. Makanya saya istilahkan bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang berbeda dengan tahun kemarin. Pribadi yang ada peningkatan dari tahun yang kemarin. Maka langkah yang pertama sinin tomalebiki ini yang mesti kita lakukan. Apa itu? Introspeksi diri. Muhasabah. Merenung. Tapakkoro. Makanya saya melihat di Pinrang ini, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada beberapa masjid kalau pergantian tahun itu mengadakan zikir doa bersama. Alhamdulillah. Tapi mega mupawita ya kon di tahun baru magere iti. Makelok-kelong. Dia jangan salah. Kalau meki makoro dia salah. Tidak apa-apa. Boleh mengacara, boleh bakar ikan, boleh magere iti, boleh makelok-kelong. Tapi acara kedua, acara yang seharusnya dilakukan ketika pergantian tahun adalah muhasabah, merenung. Kenapa kita perlu merenung di akhir tahun? Kenapa kita perlu merenung di awal tahun? Agar kita mampu menemukan segala kekurangan-kekurangan kita tahun kemarin. Oh, agak kekuranganku. Contoh, kenapa sholatku tahun kemarin dek naule husu? Kenapa saya mengajiku kemarin tak cede-cede nih? Kenapa saya dengan suamiku selalu bertengkar? Magi roh anakku ya ko suruh lo mas sempaja maka doati. Lo ya ko mahape magala tapi ko suruh mas sempaja maka doati pabali-bali. Itulah semua yang perlu kita renungi. Kenapa itu terjadi pada diri kita? Ketika kita menemukan kekurangan-kekurangan tahun kemarin, itulah yang kita usahakan kita perbaiki. Makanya ya komelo kimiseng yaleta Bapak Ibu atau ikome kimiseng kekurangan tanyalah orang yang paling dekat dengan diri kita. Siapa itu? Suami ta atau anak ta atau siapapun yang serumah dengan kita, yang kenal kita tiap hari. Tolong ditanyakan kepada mereka. Makanya saya Pak waktu masih mengajar di SMA Unggulan,
Waktu saya masih mengajar di sana, sekarang masih mengajar tapi malam. Dulu tuh mengajar pagi. Kalau saya akhir tahun pelajaran, saya suruh anak-anak siapkan kertas, minimal kertas pada ya lebaknya. Kemudian apa yang saya sampaikan? Tolong nak ditulis semua kekurangan-kekurangan saya mengajar selama 1 tahun. Tolong podak catat mana ya roh. Dan mereka serahkan catatan itu, dan akhirnya saya baca. Akhirnya setelah saya tahu, maka oh iya kekurangan aku dalam mengajar. Itulah yang saya perbaiki pada tahun berikutnya. Makotoni roh ide ibu, ide pak, tanya kita punya pasangan, apa kekuranganku bu, apa kekuranganku pak. Ketika mereka memberitahu kekurangan kita, maka disitulah langkah pertama untuk memperbaiki diri kita. Ya nanti maka dia pengulut Abu Bakareng, agar nasa pengulut barakan yang kata-kata yang sangat bijak. Jangan benci orang yang benci kita. Jangan benci orang yang benci kita. Karena orang yang benci kita sebenarnya ada manfaatnya. Apa manfaatnya orang yang benci kita? Dia akan mencari tahu segala kekurangan kita. Dia akan cari kekurangan kita. Dan akhirnya setelah dia tahu kekurangan kita, dia akan ceritakan kepada orang. Napodangi tahu lantaran itu akhirnya kita tahu apa kekurangan kita. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, jangan benci orang yang benci kita. Karena sebenarnya orang yang membenci kita itu punya kebaikan. Apa kebaikannya? Dia akan mencari-cari kekurangan kita. Setelah itu dia akan ceritakan, dan cerita itu sampai kepada kita. Maka ketika kita sudah tahu kekurangan kita, disitulah kita akan memperbaiki diri segala kekurangan kita. Kira-kira bisa Budi? Apa degak atau kapan sempurna di Budi? Pasti yang kekurangan nadi? Pasti yang kekurangan nah. Ya, yana romel irenungi roh. Pada padanna tabe kasih dihadasa para lu mancaji renungat ta. Maka dia Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan Hakim kalau tidak salah. Kam min qaimin hassuhu min salatihi ta'abu wan nasabu. Mega tau mas sempajang dek gaga na lolongan kecuali tekko na puru. Yana roh Pak milih renungi roh. Tanda to gaje iya roh nasa nabita. Saya ingat betul itu kata-kata guru mengaji saya waktu saya masih SD. Angka tahu nak nasa guru saya punya mengaji. Angka tahu mak bate linro nas suju, mak bate utu nas suju, tapi dia diterima sempajana. Ternyata angka hadis nah kam min qaimin hassuhu min salatihi ta'abu wan nasabu. Mega tahu mas sempajang dek gaga na lolongan kecuali tekko bisi bapuru. Makanya inilah kita perlu renungi. Karena to gaya nak kenaro. Agar pas sabarena. Salah satu pas sabarena solat itu tidak bernilai pahala. Ya ko ongka tahu mas sempajang dek gagasi separingaran naluri pungalatala ilala sempajanna. Makanya nasengi pandritata. Orang mendapatkan pahala solat sebagaimana dia mengingat Allah dalam solatnya. Ya ko siddi mideti paringarata lori puangnya, siddi to mideti apalana sepajata. Menurut adana panditata sidin to balik dikit. Ya naramiliano Pak, apang kata aja tahu Pak. Mana kaje mapamula matakabere yaro atina paringarana lutu-lutu bidi sekalo kege. Tadi nalok ko pungalatala. Nah, inilah yang kita mau renungi. Kenapa ini terjadi? Ketika kita itu runtuh sebabnya, itulah yang kita perbaiki sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan tahun kemarin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kumeki menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup ini mesti ada tujuan. Tidak boleh tiba masa, tiba akal. Kata pepatah, orang yang hidup di dunia tidak jelas tujuannya, bagaikan orang yang berlayar di lautan dipermainkan oleh ombak. Habis waktunya, habis tenaganya, habis biayanya, tak ada yang dia dapatkan. Makanya hidup ini mesti ada tujuan. Maka oleh para ulama, beliau membagi tujuan hidup itu ada 3. Ada namanya tujuan jangka panjang, ada namanya tujuan jangka menengah, ada namanya tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang, kita bertujuan, kita punya tujuan. Nanti di akhirat, melo kita masuruga pamasena pung Allah Ta'ala. Apa tujuan menengah kita? Kita bercita-cita mensiarahi Mekah dan Madinah. Apa tujuan jangka pendek kita? Hari ini, apa yang kita lakukan hari ini? Makanya, nasengi pangguluta Imam Al-Ghazali, usahakan dalam 1 hari, apa yang akan kita programkan. Tidak boleh tiba masa, tiba akal. Itu sebab na Bapak Ibu, ya kumoto giko subui, ipakajaki memang makada oh iya melo pakata ya soe. Ya kopure matu iya si matu, kopure iya si matu. Dalam 1 hari itu jelas kita punya pekerjaan. Bukan tiba masa, tiba akal, bukan bekerja secara tidak teratur.
Ini Senin Taubat Bikti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pembuka di awal tahun ini. Makanya mari Bapak Ibu di awal tahun ini mari kita mencoba momentum untuk merenungi segala kekurangan kita. Yang kedua, aku tanah kile realita Ibu Bapak, apakah amal yang kusiapkan sudah cukup untuk menghadapi kematian? Makanya tadi ada bahasa saya, kalau almarhumah Ibu Hajjah Hadra tahun ini beliau wafat, maka tidak menutup kemungkinan tahun ini adalah tahun terakhir kita juga hidup di dunia. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata tahun inilah tahun terakhir kita hidup, pertanyaannya, sudah adakah bekal yang kita siapkan untuk menghadap kepada Allah? Nasabayaro Allah langetta Bapak Ibu, tanya Allah langat cinampa. Tanya Allah langat cinampa, cedek. Saya pernah dengar Pak dari satu ulama, ternyata ya kopura ni matu kamalino Pak Bu, ipamoto te pole kiburu napaki ipalalang letu padang mahsyar, maka dia guru tapurong kalinga poi. Etata malalang matu dari kubur sampai padang mahsyar 10-5 tahun na akhirat. Bukan tahun dunia. Dan sekedar informasi Ibu Bapak, satu hari kita hidup di akhirat bagaikan hidup, perbandingannya sama kalau kita hidup di dunia 1000 tahun lamanya. Nero itata malalang matu 15.000 tahun akhirat. Nah oleh karenanya biasa na pautoriolota makada ya koboko cedde mi pake Pak dia nagenna koboko cedde mi. Nah oleh karenanya mari kita berusaha memperbanyak bekal kita. Ya nanti angka Pak napaguraki guru tabur tabe Pak Budi. Angka napaguraki guru dalam bentuk doa amala cedde mancaji mega. Apa itu? Ya Allah, terimalah amalak deceku, tarime kasih amalak deceku, tapalak pilak piwi. Namo cedek kona palak pilak pipung Allah Ta'ala mancaji itu mega. Insyaallah. Makanya kita selalu minta. Sama kalau kita doakan orang meninggal. Puang, tak dempengi dosana Ibu Hajjah Hadra. Tarime sininna amalak decenna, tapalicu-licu ni sininna amalak decenna. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah oleh karenanya, mudah-mudahan ini Pak Bu sebagai memperingat diri. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita lakukan dalam rangka menghadapi kematian ini? Apa persiapan kita? Yang pertama, ajak tapalabai sesosiwani kecuali tobaki loripung Allah Ta'ala. Tapa megai baca istighfartah. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Tidak ada di antara kita di sini de gaga dosata. Ibu tabe meka makutana. Cocoro ko makadaka asoso kima dosa. Asoso lalu nate soso cede atau mega. Mega di pertama kita sudah sadar kita berdosa tiap hari. Ya dosata dena cede. Nah, oleh karenanya sebagai orang yang beriman, persiapan yang pertama sebelum kita meninggal dunia apa itu? Jangan biarkan sehari berlalu kecuali kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua tu cara Pak miludampal loripung Allah Ta'ala. Yang pertama baca istighfar, yang kedua masem pajat toba. Minimal 2 rakaat. Kalau istighfar itu Pak, Nabi sendiri yang katakan dalam hadis. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullahu ta'ala wa atubu ilaih fil yaumil aktsar min 70 marrah. Maka dia Nabi demi Allah, saya beristighfar, saya bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam paling sedikit 70 kali. Hadis yang lain mengatakan paling cedek 70. Nah, jadi ini menimpa kami kita pakai 70 kayak ada si ratu. Tapi makin banyak makin bagus. Nah, apalagi Pak nasengi pandita patasawupu 10 opak pabare dosa riwatak kaleta. 7 pabare dosa lahir, 7 pabare dosa batin. Itulah sebenarnya yang mau dimintakan ampun setiap hari. Pabrik-pabrik dosa yang ada pada badan kita ini. 7 dosa lahir, 7 dosa batin. Ini sini. Makanya kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai persiapan, jangan biarkan sehari berlalu kecuali kita sholat tobat minimal 2 rakaat. Yang kedua, jangan biarkan sit di waktu sempajang berlalu 1 waktu sholat. Berarti 5 waktu. Aja tapalabi sit di waktu kecuali bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya komelo ki amal kang Pak 70 begini caranya Bu.
Pura ki masampaja subuh, bacangi aleta 10 pa istighfar. Pura ki masampajang lorong, bacangi aleta istighfar. Pura ki masampajang asara, bacangi aleta istighfar 10 pa. Pura ki masampajang magharibi, 10 pa istighfar. Pura ki masampajang isya, 10 pa istighfar. 10 pa ikali 5, 70. Magi na 10 pa, nasaba makade panditata, 10 pa pabare dosa riwatak kalita. Ini sinin to malibiki. Kemudian yang kedua, termasuk tadi anaknya almarhumah. Almarhumah, berapa umurnya almarhumah kira-kira? Ya, Bu. Siapa umur atau matuan? 79. Kata pepatah, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Artinya almarhumah saya yakin banyak amalnya, tapi pasti yang kadosana. Maka salah satu kewajiban anak kepada orang tua, ketika kita mintakan ampun derita, jadi itu kan jana Pak, ya ko baca kitoba, aja na aleta bawa taniakang niakatoi tomatuata, niakatoi pasangatta, niakatoi keluargata. Saya tanya ini, saya punya guru Bapak Ibu, beliau ahli bahasa Arab. Karena ada yang bilang begini, kalau kita baca astagfirullah berarti aletami. Tapi komelo kipat tama mana yang sini kalau makadaki nastagfirullah. Saya tanya, saya punya guru, beliau memang ahli bahasa Arab. Beliau mengajarkan tentang kitab kuning. Maka daka tabe Pak Kiai. Kiai cocok. Misalnya melo ka iko baca ka istighfar upat tama to indokku, tomatuakku, upat tama to matuakku, upat tama to indok anakku, upat tama to anakku, silesuraku, keluargaku. Bahkan ada tambahannya Pak, semua orang yang pernah berbuat baik sama saya, setiap saya baca itu saya niatkan untuk mereka. Apakah saya pakai astagfirullah atau saya pakai nastagfirullah? Maka dia guru begini. Tidak apa-apa kita pakai astagfirullah, yang penting aniak kilala. Maka dah indok kuto, ambok kuto, matuak kuto, lakekku, beneku, anakku, silesuraku, semuanya. Ya itu, disitulah masuk hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu pamulan dan niat. Ya kupura na kiman niat, namo makadama ki astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tapi kok makadaki nastaghfirullah, ampuni kami, cocok muto. Ini sini teman. Jadi setiap kita amalkan ini, Bu, ya kota tobakan ya letak aja terlupa itu muto. Apakah orang tua yang sudah meninggal ataukah yang masih hidup? Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Yang itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita baca ini 5 kali sehari semalam, kita minta ampun kepada Allah. Pura ki masa paja subuh toba siki, baca ki istighfar, loro makotoro, asra makotoro, magharibi makotoro, isa makotoro, berarti 24 jam kita selalu minta ampun kepada Allah. Apa degaga tu tahu Bu madosa ko masampajang degaga. Degaga to madosa, kendo ki pale madosa para la na wattue. Degaga to masampajang semua dosa degaga. Degaga to masampajang lorong madosa, kendo paling madosa antara subuh dengan lorong. Antara lorong asra, antara asra magharibi, antara magharibi isya, antara isya dengan subuh. Makanya jangan biarkan satu waktu berlalu kecuali pasti kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Apa pura kita dosa nanya? Pura kita dosa. Nih, makrobu nih. Jadi salah satu kewajiban sebagai kepada orang tua, jangan pernah berhenti memintakan ampun dosanya almarhumah. Apalagi almarhumah ini sudah menyandang predikat hajjah. Dalam satu hadis itu dikatakan, siapa yang melaksanakan haji, kemudian hajinya mabrur, maka tidak ada balasannya laisal jannah, kecuali surga. Kecuali surga. Tapi kan saya yakin li sunnah almarhumah boleh, maka kan pasti kado sana. Maka disitulah kewajiban kita sebagai anak. Jangan pernah berhenti memintakan ampun dosa kedua orang tua kita. Jadi ilah dampangan dosa tabu ibu bapak, kemudian orang tua kita, mertua kita, pasangan ta, anak-anak ta, silsurata, semua. Termasuk sininna taumatopeh, hidup atau yang sudah meninggal. Ini sinin taumatopeh. Itu yang pertama, Budi. Kewajiban yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah persiapan yang kedua, Bapak Ibu. Almarhumah Ibu Hajjah Hadrah, andaikan wedding mak bicara makokoy, kita bicara dengan almarhumah, kita tanya almarhumah, wahai Ibu Hajjah Hadrah, seandainya Allah kasih kesempatan pung Allah Ta'ala li supaya marilino makamala, agami do tapugau. Siddimi jawabanna almarhumah,
Dia nama kada melo ka mas sempajang, melo ka lo Mekah, melo ka mapuasa dek. Tapi jawabannya almarhumah, ya konaling na pung Allah Ta'ala kesempatan lisu makamala, melo ka lisu pa'as-saddaqah. Meka lisu massedekah. Makanya tabi bu, semua yang kita siapkan ini, matu kong kabeh payak bagi yang matu, semua itu niatkan memang sebagai pasedekah. Apa dalilnya? Saya bacakan satu dalil dari satu hadis Nabi. Dari Sa'ad bin Ubadah. Ummi matat ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mati indokku. Kata Sa'ad bin Ubadah. Apa atasaddaq ya Rasul? Ya komelo ka massedekah lori tomotoku yang sudah meninggal, letuk muga apalanna. Apakah pahalanya sampai, sedekah itu sampai? Apa kata Nabi? Tasaddaq. As-sedekah ki letu. Yaitu pas sedekah ta apalana letu. Nabi tapoy pa bu. Dalam satu hadis sahih. Kemudian makutane saat ayu afdal sadaqah ya Rasul? Ya komelo ka sedekah ke garobasan wasedekah. Nabi ambil yang paling ringan. Apa kata Nabi? Sakiyul ma, bersedekahlah dengan air minum. Dengan air minum. Inilah yang dijadikan dalil. Ini air minum, kopi, air putih, bepa. Ini Pak, saya sudah minum ini. Ini saya sudah minum. Apa yang saya minum ini, insya Allah kontan dirasakan oleh almarhumah sekarang. Makanya sedekah makanan dan minuman itu cepat diterima oleh orang yang meninggal. Cepat sampai kepada mereka. Berdasarkan dalil itu tadi. Ini saya minta balik bikit. Oleh karenanya Bapak Ibu, pas sedekah. Tapi bisa juga dalam bentuk sedekah sumbangan kepada masjid atau ke pondok, engka pondok na guru tama cawe koy. Hanya sekadar saya upodaki budi macin kaki. Angka pesantren timuran na Kodim, di situ satu-satunya pesantren di Pindrang yang tahassus kitab kuning. Tidak ada pelajaran lain kecuali kitab kuning. Itu pesantrennya guru Ustaz Abdullah Wahab. Sekarang sementara membangun musalla pondok. Sementara membangun musalla pondok. Siapa tahu Cina-Cina kimelo mas sumbang 50 kasebu niatkan untuk almarhumah insyaallah. Selama ini pesantren berdiri sampai hari kiamat, angka mau semangat maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang tua ta. Ini tadi saya dikirimkan sumbangan Pak dari orang Benteng tapi tinggal di Pangkep. Dia terangkat di Pangkep. Nah kirim maka Ustaz hari ini tepat hari 100-nya orang tuaku. Tolong kirimkan nomor rekening dan tolong kirim di pondok pesantren. Alhamdulillah, saya sudah terima dan insya Allah besok saya akan bawa sumbangan itu ke pondoknya guru tah. Kurang lebih 1 juta. Ini saya minta balik bikit. Pasti dekah. Kemudian yang ketiga, saya hakim seluruh Ibu. 4. Ini saya perlu ingatkan. Saya pernah membaca satu kalimat dari guru ta Imam Abu Hanifah. Maka dari guru ta Imam Abu Hanifah, angka telu rupanna nyawa ketika ruh itu diangkat ke langit, desisan namelo pung Allah Ta'ala misuruntu. Jadi sekadar informasi Bapak Ibu, yaitu nyawa ipabu ke puri cabu ipendre ase langi, yana tu tomate pa ya ko masuk di nyawa na makumatan na mendre makita lo yase. Kenapa dia menengadah ke atas? Karena dia ikuti ruhnya ketika diangkat ke langit. Dibawa ke atas langit, menghadap kepada Allah, ilapor, maka dan kini atat tamati puang. Tapi maka di guru ta Imam Abu Hanifah, angka telu rupan na nyawa, ya kumate, desisa na melo pung Allah Ta'ala misuruntu. Kani pula, aja pa DP itu. Tiaka misirintu itu tahu. Majasipa itu, tiaka, aja nombor pa DP. Nigaro. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan membawa utang. Jadi kong kato mati ng kenren na. Makanya tabi pengurus PWRI cocok nih. Siapa tahu almarhumah ini yang kagak arisan atau ada kewajiban yang tidak dilunasi, maka tolong disampaikan kepada pihak keluarga. Salindang atau baja sangadi Bu, ya kong katolong melapor maka dan kenren almarhumah, maka tolong tapi jangan langsung percaya. Karena sudah ada kejadian di Pindrang. Tapi saya tidak menyebut nama kampungnya Budi. Sudah ada kejadian di Pindrang, angka tau mate, datang sepupunya 2 orang melapor. Satu sepupu 1 kali, yang satu sepupu 2 kali. Lo melapor kok anak na tomate maka dan kendren na tomotomu.
Maka dero anak siaga romure, maka dero sapusen na makada. Iya indran na tomoto buko iya 60 juta. Yaro sidi yaro sapu kedua na makada iya 40. Jadi 2 mito na 100 juta. Tidak ada satupun orang di kampung itu percaya, termasuk kepala desa, matepok makada almarhum angka indran na sama orang ini. Alasannya satu, orang yang meninggal ini Pak tahu engkau agakan nah. Yang kedua, yaro non rima bola yaro tomat yaro to dua yaro sapu naro tanah na yaro tomatewe. Menurut cerita na masyarakat ya ko surunti yaro tomate si bayaro sapu naro nalengi pangalipelo pangaliwara apa to makurang-kurang kasi ron padipat tomapat direk yaro nalesi kasi nabantu Pak. Ternyata menang kamate ro Pak mangacakkan niya na mangaku makadang kenra na tomate lorialena. Tapi nawajar ro anak Pak ero mate-mate. Na podangnya mure na makade mure tabe angke hendaku. Anda na tomataku ya ko ongkal wajah ki tapi kode gaga lo tuntuk resul mundrin na pungal Allah taala. Ini kejadian di Pindrang Pak, bukan berita hoax karena saya sendiri ceramah di tempat itu. Yang jelas Pindrang bagian sana. Pindrang bagian sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang nanti nama kade guru tabu. Baja sangadi kong kato lomai Pak. Melapor makadang ke indran atau motoe. Tolong cari satu di antara dua. Kalau perlu dua-duanya dicari. Yang pertama cari mana catatannya. Mana kwitansinya. Yang kedua siapa saksinya. Kalau dia tidak bisa menghadirkan salah satunya, maka dia gurutah ajak sama top siapa tahu penipu. Kayak mau ke pemegala ada penipu mau kukoi. Makanya tabe budi, tabe Pak, yaitu Nabi tapak maperingarang dalam hadis. Apa kata Nabi? Setiap terjadi transaksi muamalah itu bisa jual beli, bisa gade menggadai, bisa utang piutang, bisa pinjam meminjam. Setiap terjadi transaksi muamalah maka dia Nabi harus ada hitam di atas putih. Berarti Nabi sudah mengajarkan, ajang ki andalkan ini. Peringarang. Termasuk ini, Bu, kongka inrata catai. Ya kongka risata catai. Pale kupura mana ni mendre, aku pura ni mendre indra tu. Ini Pak, kongka indra catai. Kemudian yaro catatannya podangi laketa, podangi beneta. Ibu, tabe angkendra kuding kaya catatan Ini Bu, tabe Pak angkendra ku Pak catatan Ketika kita meninggal dunia, keluarga tak tahu. Maka kita punya utang. Jangan disembunyi. Ini sini tawalik pikir. Karena bahayanya namanya utang, Bapak Ibu, sampai-sampai Nabi mengatakan begini. Nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yukdanhu. Nyawana tau matepo mate nengken renah mu'allakatun. Aja semu'allakatun bergantung antara langit dan bumi. Hatta yukdanhu sampai utang dibayarkan. Itu sebabnya tadi padi malaria ada di kopenra padi. Malaria ada kopenra ya kongko tomate ya katelu makwe. Betul itu di? Tapi saya lihat di Pindrang Pak, malas si cara namak jokano. Ternyata Pak, angka paling filosofi yang natampu ya roge kayak. Ketika kita angkat pertama itu keranda jenazah, yakka pertama tanya lo, aja langsung penuhi. Aku tanah giling aku tanah. Maga ni indrana tomatewe, pura ni wajah. Atau angka tanggungi. Komakadeta insyaallah angka pura tanggungi. Pano sih. Kemudian angka lagi yang kedua, inilah roh yang kedua panatola pun Allah Taala. Dia tuh kakak si bombe. Gara-gara pilkada. Kemudian makanya ya tuh. Pano sih. Masuk yang ketiga, angka yang ketiga. Maga ni mana na, waramparana, warisanna. Makanja ni kapura ni paket. Kalau kadete makanja nih, pano nih, bawa ni joka. Ya tuh sih di kopian rampak. Joka ko aja mau giling. La ilaha illallah. Inilah tiga Bu, roh yang tidak tolak pun Allah Ta'ala. Pertama, orang meninggal membawa utang. Yang kedua, ya kongka tenua si bombe, dia nasi poji na mate. Yang ketiga, ya kongka anak nasalay tomatoe, malaga warang parang si bombe-bombe gara-gara mana. Makanya saya ingatkan ki bersaudara 4 orang, ya kongka harta na tinggalkan tomatoe, tolong dibicarakan baik-baik. Nega kima bicara, bapak masih hidup. Sudah meninggal. Berarti 4 orang anaknya inilah yang bicara. Menantunya boleh duduk di situ, boleh. Ya menituna boleh duduk, tapi aja tamate ko menitu ki. Pak, macenne ka macerama, Pak, telu model menitu lorun to ko penrang. 1, angka menitu lorun to ko penrang,
Malasa matuanna, nenrang ulawanna, alat mati dan karena palisu lawangnya. Ada mana tuh, bagian sana juga runtuh Eropa. Bagian sana, pindah bagian sana. Yang kedua, angka manitu pa uluruntu, waktu na ibagi agagay, alin na mabagi. Tawamu ye. Man ka manitu mabagi. Mabicara lagi dito, ha, tako manitu ki. Makanya ko manitu ki isal. Isengaleta. Manitu yang ketiga, Pak, ini manitu yang ketiga. Sepakai rekem bersaudara, makanya bagi rata. Tapi sebelum harta dibagi rata, Bu, ada syaratnya. Berlaku syarat dan ketentuan. Menurut ulama, Pak, baru-baru saya dengar ini. Tidak boleh orang tua dengan dasar sayang kepada anak sehingga dia tidak mau membeda-bedakan. Makanya langsung hartanya dibagi rata. Kata ulama, tidak boleh orang tua langsung bagi rata. Bagaimana pada caranya? Berikan laki-laki bagiannya 2, perempuan 1. Kan begitu aturan main, Pak. Itu orangnya malempai, itu makure majujungi. Sekali na yeleng orangnya, maka natabi orangnya, angka tahu miko na 2 tahu miko apa orangnya ko. Maka dia orangnya, Pak, ajak tabedaka nggak siba anak daratku, pada-padai, barulah boleh harta dibagi rata. Ketika anak laki-laki, persetujuan anak laki-laki maka ada bagi rata, barulah harta boleh dibagi rata. Tidak boleh orang tua langsung, mesti persetujuan anak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki melempak 2 tawana, makurema jujung. Makanya bukan perempuan dimintai persetujuan, tapi anak laki-laki. Kenapa laki-laki? Nah, aku bagi ratai, berkurang jatahnya laki-laki, bertambah perempuan. Begitu, Pak. Makanya tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh harta dibagi rata, Pak, kalau kita punya saudara cacat mental. Jika kisah surat takor bermasalah mentalnya, maka harta tidak boleh dibagi rata. Mesti laki-laki 2, perempuan 1. Ini. Sepakat dengan anak almarhumah, maka ada bagi rata. Mati manitu ketiga. Napa bulaka mata lakinna. Pak, mewah kok, Pak. 2, Pak, 2, Pak, bertanggo, Pak. Kebetulan nyaro laki cau. Pada coki puri tete luna. Ya ko benena pemula ka mata cau ni. Apalagi ko ipilu to ni ko benena. De gaga tambah cau ni. Gara-gara manitu, gara-gara istri seperti itu, suaminya bertahan akhirnya tidak jadi dibagi rata. Itu namanya manitu provokator. Dito ka ako jalangan diwahani manitu provokator di. Makan jawana di insyaallah. Makan si manitu bali bola si bermasalah. Angka si bali bola makutana. Maka dia bali bola maga ni mana na hajahadra pure ge bage. Ya kong ka bali bola makutana ko poda ban maka dia aja na makutana. Apa mau makutana ki dito katawata. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu pesan budi. 1, jangan berhenti mintakan ampun. Yang kedua, bayarkan utangnya kalau ada. Yang ketiga, kong kato newa si bombe. Atau angka to pura dapat diri atina. Tolong Bu, penting ini. Lo lalo ki wakili tomato temilo dampeng. Nah sahabat tabe Pak Bu, ini yang penutup ini. Ya ko angka to pura dapat diri atina na deta melo dampan namate ki sininna amala sempajata, amala puasata, seketa hajita umrata disita akan kita berikan, akan kita transfer kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Itu Pak, dalam hadis itu ada 5 dosa. Satama, wa kasafa, wa akalamal, wa sapakadama, wa darabahasa. 5 macam dosa kepada orang. 1, angka topura nak kadang-kadai. Makanya ya waktu na calon bupati biasa ro, nak kadang-kadai ro calon lengi melalui. Karena mereka baca Facebook Pak, pendukungnya 01, nak kadang-kadai pendukung 02. 02 nak kadang-kadai pendukung 01. Saya sering baca nih. Mana itu angkat istilahnya? Mana itu tedong akan asangero? Engkau Eropa kada kaboy taliwa na. Kemudian tabi di. Yang kedua memfitnah orang, menuduh orang. Yang ketiga wa akalamal angkat topuri ala kana dia dilawi. Yang keempat angkat topuri pacolo darana. Yang kelima angkat topuri calla, puri gasa. 5 macam dosa ini ya kode tamilo dampang yan ro pabangkaro ya malater serimundi. Makanya tabi budi kewajiban terwakili tomatota. Yang ketiga tadi yang terakhir, kakak kasih waramparan nasaleh dibicarakan baik-baik. Aja tamilo si salah-salah. Saya kira itu Bapak Ibu, nasihat-nasihat bisa sampaikan. Mudah-mudahan dari sekian yang saya sampaikan ini Pak, angka 2 teluan digitikkan. Terutama tadi, marilah kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa?
karena boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir kita hidup di dunia. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.